Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Rebeka, NPM 21170120019 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umurnya wadin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Nova Arifman selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang praktek etika profesi kesehatan. Yang pertama ada kedokteran. Etika kedokteran adalah salah satu cabang dari etika yang berhubungan dengan masalah moral yang timbul dalam praktek pengobatan. Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. Prinsip-prinsip moral kedokteran yang pertama, pegangan bagi praktek kedokteran. Yang kedua, arahan membuat keputusan, tindakan, arahan dalam menilai baik buruknya atau benar salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Profesi kedokteran. Suatu pekerjaan kedokteran dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada manusia berlandaskan moralitas yang moral, prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, dan kepedulian sesama manusia. Seorang dokter harus memiliki IQ, EQ, dan SQ yang tinggi dan seimbang. Etika profesi kedokteran. Kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang tepat. Seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra. Rumusan perilaku dokter disusun oleh profesi dan pemerintah KODEKI. Kewajiban dokter. Yang pertama, mengamalkan sumpah dokter. Yang kedua, melaksanakan standar profesi. Yang ketiga, kebebasan dan kemandirian profesi. Yang keempat, memberi surat keterangan sesudah memeriksa sendiri. Yang kelima, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati hak pasien, teman sejawat, dan nakes lainnya. Yang keenam, jujur terhadap pasien dan sejawat. Yang ketujuh, melindungi hidup makhluk insani. Yang kedelapan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek pelayanan kesehatan. Yang kesembilan, tulus dan ikhlas menerapkan ilmu, merujuk bila tak mampu. Yang kesepuluh, merahasiakan tentang pasiennya. Yang kesebelas, memberi pertolongan darurat. Yang kedua-belas, memperlakukan sejawat seperti dia sendiri ingin diperlakukan. 13, memelihara kesehatannya dan mengikuti perkembangan iptekdok. Pelanggaran etik. Pelanggaran etik terbagi atas dua. Yang pertama, pelanggaran etik murni dan pelanggaran etik kolegal. Pelanggaran etik murni yaitu yang pertama, menarik imbalan jasa tidak wajar. Yang kedua, mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat. Yang ketiga, memuji diri sendiri. Yang keempat, pelayanan diskriminatif. Yang kelima, kolusi dengan perusahaan farmasi. Yang keenam, tidak mengikuti pendidikan berkesinambungan dan mengabaikan kesehatan sendiri. Sedangkan pelanggaran etik kolegal adalah yang pertama, pelayanan kedokteran di bawah standar. Yang kedua, menerbitkan keterangan palsu. Yang ketiga, melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat, melakukan tindakan medik tanpa indikasi. Yang kelima, pelecehan seksual dan membocorkan rahasia pasien. Bentuk-bentuk etik kedokteran. Yang pertama ada etik dokter terhadap sang khalik. Yang kedua, etik dokter terhadap pasien. Yang ketiga, etik dokter terhadap sejawatnya. Dan etik dokter terhadap diri sendiri. Yang kedua, praktek kesehatan masyarakat tentang kedokteran gigi. Dokter gigi dalam prakteknya harus memenuhi standar pendidikan formal secara pendidikan akademis dan pendidikan profesi yang diakui oleh undang-undang. Kedokteran gigi, pelayanan kesehatan atau health service merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa pelayanan kesehatan umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan atau medical service, dan yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat atau public service. Pelayanan kesehatan perorangan atau medical service merupakan pelayanan kesehatan yang banyak diselenggarakan oleh golongan secara mandiri atau self-care dan keluarga atau family care atau
atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, dan praktik mandiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat atau public service merupakan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti upaya kesehatan perorangan atau UKP atau upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berada di puskesmas. Indonesia atau KKI tentang standar kompetensi dokter gigi poin 13 yang menjelaskan tindakan medik kedokteran gigi yang menjadi kompetensi dokter gigi yaitu yang pertama, melakukan perawatan konservasi gigi sulung dan permanen yang sederhana. Yang kedua, melakukan perawatan penyakit atau kelainan periodontal. Yang ketiga, melakukan perawatan ortodonsia pada pasien anak dan dewasa. Yang keempat, melakukan perawatan bedah sederhana pada jaringan keras dan lunak mulut. Yang kelima, melakukan perawatan dan bedah pada lesi jaringan lunak mulut. Yang keenam, melakukan perawatan kelainan sendi temporomandibular dan oklusi dental. Dan melakukan perawatan postodontik pada pasien anak dan dewasa. Dan yang terakhir, mengelola kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi. Yang ketiga ada keperawatan. Etika keperawatan adalah studi ilmu yang mengupas tentang karakter, motif, dan perilaku yang harus dilakukan seorang perawat. Etika disebut juga refleksi dari standar, sifat, dan prinsip seseorang agar berperilaku secara profesional. Prinsip etika keperawatan. Yang pertama ada otonomi, yang kedua bersikap baik, yang ketiga justice, dan yang keempat tidak merugikan. Otonomi adalah setiap individu memiliki hak asasi dan memiliki hak untuk berpendapat. Mereka pun akhirnya memiliki prinsip, teori, dan cara berpikir yang berbeda, di mana teori yang mereka miliki akan mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi seorang perawat dituntut untuk bisa menerapkan hak kemandirian dan kebebasan terhadap orang lain dan tidak menuntut untuk atau membeda-bedakan dengan orang lain. Yang kedua, bersikap baik. Etika keperawatan yang tidak kalah penting adalah berbuat baik. Perbuatan atau sikap baik akan meminimalisir kesalahan dan kejahatan. Yang ketiga, justice. Penting juga seorang perawat memiliki sikap adil terhadap orang lain. Perawat tetap menjunjung prinsip moral, kemanusiaan, dan legal. Tentu saja sikap keadilan mengacu pada standar praktek dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip moral. Yang keempat, tidak merugikan. Etika keperawatan tidak merugikan orang lain atau non-maleficence. Konteks tidak merugikan bagi perawat adalah tidak menyebabkan bahaya dan cedera fisik maupun psikologi bagi para pasiennya. Misalnya, pasien ingin melakukan olahraga padahal dia memiliki penyakit yang tidak membolehkan dia terlalu aktif bergerak. Yang kelima, kejujuran. Kejujuran juga menjadi etika keperawatan, yaitu dengan memberikan informasi secara objektif, akurat, dan komprehensif terhadap pasien mereka. Tugas seorang perawat pun juga dituntut agar pasien bisa memahami apa yang disampaikan oleh perawat. Yang keenam, menepati janji. Etika keperawatan yang lain adalah menepati janji pasien. Wujud menepati janji yang dimaksud adalah upaya perawat untuk menghargai setiap komitmen untuk orang lain. Yang ketujuh, menjaga rahasia. Dalam dunia medis, etika keperawatan yang paling penting adalah menjaga rahasia pasien yang sangat menjunjung tinggi kerahasiaan. Karena kerahasiaan pasien adalah privasi mereka. Jadi hanya pihak dokter dan perawat saja yang diizinkan untuk keperluan perawat dan kesembuhan. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Etika keperawatan juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan agar tetap profesional. Misalnya harus berhati-hati agar tidak salah memberikan dosis obat kepada pasien. Tujuan kode etik keperawatan. Yang pertama, membantu pasien atau individu atau masyarakat untuk berdiri. Yang kedua, membantu klien menangani penyakitnya. Yang ketiga, mengajak pasien, individu atau masyarakat berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Yang keempat, membantu pasien yang meninggal dengan tenang. Yang kelima, mengajak memelihara kesehatan dan mengembangkan potensi kesehatan dan membantu pemulihan kondisi pasien sehabis sakit. Fungsi kode etik keperawatan.
Etika keperawatan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman bahwa seorang perawat yang berkualitas adalah perawat yang profesional, dapat melakukan pemecahan masalah dengan pendekatan komunikasi yang efisien dan efektif. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian di bidang kesehatan. Yang ketiga, mendidik perawat untuk bersikap secara tepat, sistematis, dan sesuai kode etik perawat, agar pasien merasa senang, puas, dan nyaman. Yang keempat, membangun sikap kepemimpinan sekaligus bertanggung jawab. Dan yang kelima, memotivasi perawat untuk terus melakukan penelitian sebagai wujud mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan. Yang keempat ada kebidanan. Kebidanan atau midwifery merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa prakonsepsi, masa hamil, ibu bersalin, postpartum, dan bayi baru lahir. Kode etik profesi bidan. Seiring dengan kemajuan zaman, serta kemudian dalam akses informasi, era globalisasi atau kesejahteraan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Di sisi lain, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik. Selain itu, perubahan gaya hidup, budaya, dan tata nilai masyarakat membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan. Kode etik profesi bidan hanya ditetapkan oleh Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode etik profesi bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Beberapa permasalahan pembahasan etik dalam kebidanan. Yang pertama ada angka tersering, yaitu yang pertama persetujuan dalam proses melahirkan, yang kedua memilih dan mengambil keputusan dalam persalinan, yang ketiga kegagalan dalam proses persalinan, yang keempat pelaksanaan ultrasonografi atau USG dalam kehamilan, konsep normal pelayanan kebidanan, dan bidang pendidikan seks. Pelayanan maternal dan neonatal. Definisinya, pelayanan maternal dan neonatal adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat, yaitu meliputi pelayanan kesehatan masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Dan yang terakhir itu kesehatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kemudian, dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193 Menkes SKX 2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan yang menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Landasan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu mampu melakukan prosedur pemecahan dengan kemampuan siklus pemecahan masalah, pembiayaan, penelitian, dan kebijakan pengawasan kesehatan. Yang kedua, lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu berlaku mampu yang pertama melakukan analisis situasi dan kajian kebutuhan sumber daya dan pembiayaan di bidang promosi kesehatan. Yang kedua, melakukan analisis data dan menginterpretasi masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melakukan analisis situasi dan menginterpretasi hambatan dan kekuatan yang ada di masyarakat. Yang keempat, melakukan perencanaan dengan menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat terkait perilaku sehat secara komprehensif. Yang kelima, melakukan intervensi perubahan perilaku berbasis ilmiah. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan. Yang
Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan penelitian promosi kesehatan dan melakukan analisis kebijakan berwawasan kesehatan. Di dalam profesi kesehatan masyarakat terdapat beberapa istilah. Yang pertama, ada promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Yang kedua, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan diploma, magister dan dokter promosi kesehatan atau sarjana profesi magister dan dokter kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku dan atau memiliki rekognisi pengalaman lampau di bidang promosi kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan program KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Baiklah, sampai di sini sajalah pembahasan saya tentang etika praktek profesi kesehatan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.